Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianawati dengan NPM 203100023, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengertian kemanusiaan dan hakikat, keragaman, dan kesetaraan manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, selanjutnya yuk kita simak penjelasannya. Pengertian kemanusiaan. Manusia adalah puncak ciptaan, makhluk yang tertinggi dan wakil Tuhan di muka bumi. Jadi, sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa saja, tapi ada juga sifat atau kegiatan yang ada pada diri manusia. Nah, kemudian sesuatu keseluruhan yang bersifat integral antara sifat-sifat manusia dan juga kegiatan-kegiatannya. Di antara lain ada kegiatan-kegiatan khusus yang akhirnya membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu fitrah. Kalau dilihat dari sudut pandang Allah, manusia itu makhluk yang istimewa yang serupa dengan gambar Allah. Manusia memiliki keunikan dan kekhasan yang berharga dan terpuji yang berbeda dengan makhluk lainnya. Artinya, manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Selanjutnya, fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrat cenderung kepada kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terkait fitrah ini juga terdapat pada surat Ar-Rum ayat ke-30. Di situ juga dijelaskan bahwa fitrah secara sederhana adalah ciptaan Allah dan sebagai ciptaannya fitrah Allah. Maha manusia memiliki naluri atau beragama, yaitu agama tauhid. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri ada macam-macam penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Apa saja? Yang pertama yaitu Al-Bashar. Ini mengacu pada manusia sebagai biologis. Kemudian yang kedua, Al-Insan. Al-Insan sendiri ini manusia sebagai makhluk psikis atau spiritual. Dijelaskan dari perintah-perintahnya, yaitu dia memiliki amanah. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kata-kata Al-Insan itu dikaitkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu terkait dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah ada Anas. Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini kita hidup itu nggak mungkin kan apa-apa melakukannya sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang terakhir, Bani Adam, merujuk pada manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Ini biasanya terkait dengan historis kehidupan manusia dan juga terkait dengan peringatan-peringatan yang itu ada sangkut pautnya kita sebagai umat manusia keturunan Nabi Adam yang harusnya menjaga diri kita dari godaan setan ya teman-teman. Nah, keragaman itu berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya macam atau jenis. Kalau dikaitkan dengan manusia, di sini maksudnya itu keragaman manusia itu maksudnya nggak beragam berjenis-jenis gitu kayak hewan, tumbuhan. Tapi keragaman itu bahwa manusia itu pasti memiliki perbedaan. Karena apa? Karena ya setiap manusia itu memiliki perbedaan masing-masing gitu. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yang dimana manusia itu memiliki perbedaan masing-masing. Segi sifat-sifatnya ya, itu kan dari perilakunya, wataknya, itu aja udah beda gitu. Nah, selain itu manusia itu juga sebagai makhluk sosial, yang dimana kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita bangun rumah gitu kan, kita nggak mungkin kerjain sendiri gitu. Mesti kita membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu kita membangun rumah gitu. Orang yang meninggal gitu, dia nggak mungkin kan gali kuburannya sendiri gitu, dia ngubur sendiri, nggak mungkin.
Nah, dari sini segi sosial itu sendirinya itu tentunya dia membentuk ras, mereka itu membentuk ras, suku, agama, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan keragaman manusia. Selanjutnya, kesetaraan manusia. Nah, kesetaraan manusia itu sendiri berasal dari kata setara yang menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sama tingkatan kedudukan atau pangkat. Jadi, kesetaraan manusia di sini adalah bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang itu sama-sama harus saling dihormati dan dihargai. Jadi, di hadapan Tuhan itu manusia itu sama kedudukannya. Dan yang membedakan itu ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hakikat keragaman dan kesetaraan manusia tadi itu kita itu harus siap menerima perbedaan yang ada melalui pemahaman kesetaraan supaya menghasilkan lingkungan yang kondusif. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila saya menjelaskan ada salah kata maupun lisan, saya mohon maaf.